Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ehan Sunandar. Saya dari SMA Negeri 2 Sukatani. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang PJBL, yaitu materi tentang perubahan lingkungan. Assalamualaikum. Silakan, pimpin doa dulu. Sebelum belajar, alangkah baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ajeng. Oke. Alpiah. Oh, Alifah ya. Alma. Alpiah. Anissa. Baik, gimana kabar kalian semuanya? Baik semua? Baik. Sehat? Dapat sehat? Ya. Ini pada pakai baju muslim ya? Kenapa pakai baju muslim? Iya, karena di Provinsi Jawa Barat setiap tanggal 22 kita memperingati Hari Santri. Maka kita mewajibkan untuk memakai baju muslim. Baik itu yang muslim wajib ya, maupun yang non muslim juga memakai baju muslimnya ya dari sekolah kayak gitu ya. Kalau yang Islam kan lengkap, harusnya pakai peci nih kayak saya ya, tuh si Wira nih semuanya biar rapi ya, biar kelihatan rapi, jangan kayak gini tuh acak-acakan rambut nih. Cukurin ini rambutnya ya. Aduh gila, dapat rambut lagi tuh, kacamatanya udah bagus kan, rambutnya kurang bagus, ini atas dikit. Ya. Nah, anakku sekalian, hari ini kita mulai belajar tentang biologi. Kemarin kalian sudah ngebahas tentang ekosistem, ya kan? Dimana itu ekosistem kan kemarin kalian sudah saya ajarkan tentang ekosistem, baik itu abiotik maupun biotik. Apa biotik? Apa dapat yang biotik? Iya. Ya, kalau biotik tumbuhan yang hidup. Kalau abiotik berarti yang mati. Ya, itu kemarin sudah diajarkan dalam sistem ekosistem. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan lingkungan. Kita lihat lingkungan sekitar kamu. Ya kan, kemarin siapa yang rumahnya banjir di sini? Alpia, rumahnya banjir Alpia? Hah? Banjir rumah kamu? Depannya doang, Pak. Oh, depannya doang. Nah, kenapa bisa Alpia banjir rumahnya? Tersumbat. Hah? Ya, sampahnya ya kan, atau misalkan irigasi dari depan rumah si Alpia itu tersumbat ya oleh sampah hingga mengakibatkan banjir. Salah siapa? Alpia buang sampahnya sembarangan. Ya kan? Kadang-kadang kan anak sekolah itu kan kalau buang jangan jauh-jauh lah, bawa makanan dari depan, dari kantin, ya kan, taruhnya di kolong meja. Siapa yang suka begitu? Hah? Ajid, mana Ajid? Ya Ajid, kamu sering naruh makanan di kolong meja, Did? Astagfirullah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Ada 4 pertemuan, berarti pertemuan pertama dengan pertemuan kedua yang dilakukan. Yang pertemuan pertama, kalian setelah menyimak video, peserta didik mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan lingkungan dengan benar. Tadi yang saya jelaskan. Siapa tahu nanti setelah nonton video kamu yang buang sampahnya sembarangan, jadi sekarang mah nggak sembarangan. Percuma. Ada tulisan anajopatul minal iman, kebersihan sebagian dari iman, sampah di bawah numpuk, ya kan, kayak gitu ya. Yang kedua, setelah menyimak video, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis pencemaran lingkungan yang benar. Berarti kamu harus bisa mendefinisikan atau menjelaskan, ya kan, mengklasifikasikan mana yang termasuk ke dalam pencemaran lingkungan. Ada berapa pencemaran lingkungan? Ada pencemaran apa saja? Pencemaran udara, betul. Air, tanah, apalagi. Nah, saya kaitkan sedikit sesuai dengan Hari Santri, ya kan? Ada dari surat Al-Baqarah ayat 205. Coba yang belakang baca.
Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Oh, udah janji kamu tuh. Kamu yang ngomong ya, bukan saya. Kan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Berarti kamu udah janji. Ayo, saya baca lagi. Sesudah Allah memperbaikinya, berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang sangat baik. Nah, betul. Jadi kamu sebagai manusia jangan sekali-kali merusak tatanan lingkungan yang ada di sekitar. Ya, tadi. Perhatikan video di sini. Nanti saya akan tanya, simak videonya dengan baik-baik. Nah, pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Pabrik pencemaran lingkungan. Persoalan sampah Warga Wah, itu tadi berita-berita tentang yang apa namanya itu? Sampah. Wah, biar sadar diri kamu supaya nggak buang sampah sembarangan. Ya, si Alfian, si Sipan, hati-hati. setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga. Karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk simak video berikut ini. Oke, dari hasil video tadi kan tujuan belajar adalah setelah kamu menyimak, kamu dapat memahami tentang pencemaran pada lingkungan, ya kan? Coba kamu sebutkan tadi, ada berapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan? Ada berapa Pak? Ada 2 faktor, apa saja? 1. Penduduk. Penduduk. 2. Polutan dengan jumlah besar. Nah, 2. Jadi yang pertama adalah jumlah penduduk yang sangat banyak sehingga menimbulkan sampah. Ya. Dari video tadi juga mengidentifikasi pencemaran. Ada berapa pencemaran yang tadi terjadi pada video tadi? Ada berapa? 6. Anissa, ya apa saja? Anissa, ada berapa? 6, Pak. 1. Pencemaran udara, Pencemaran udara. pencemaran air, Pencemaran air. pencemaran tanah, Pencemaran tanah. pencemaran sampah organik, Pencemaran sampah organik. pencemaran Pencemaran cahaya, cahaya. pencemaran suara. Pencemaran suara. Jadi ada 6. Berikan aplaus. Itu ada seorang burung profesor yang meneliti tentang kadar air. Nah, dampak pencemaran air, penyebaran penyakit, gangguan rantai makanan, kerusakan ekosistem, menurunkan kadar oksigen dalam air. Oke, baik. Dari video tadi, saya mau nanyakan, ada berapa penyebab terjadinya pencemaran air? Ada 4. Siapa yang bisa jawab? Acungan tangannya. Saya pengen ngacungan tangannya. Oke, siap. Anissa, silakan. Apa saja Anissa? 1. Yang pertama ada media penyebaran penyakit. Media penyebaran penyakit. Yang Kedua, ada gangguan rantai makanan. gangguan rantai makanan. Yang Ketiga, ketiga ada kerusakan ekosistem. kerusakan ekosistem. Yang Dan keempat, yang keempat ada menurunnya kadar oksigen dalam air. menurunnya kadar oksigen dalam air. Kirim beli kepos buat Anissa. Luar biasa. Ini yang hidup di sini doang nih. Ini nih masih pada tidur apa gimana ini? Masih pagi bangun nih ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah media penyebaran penyakit. Contoh, kalau kamu berendam di air baik, apa yang terjadi? Iya kan? Kutu air, meriangin,
Iya, mau rendam di air kan seharian, menggigil, udahan kutu air, kulitnya pada keriput, itu udah termasuk ke dalam media, dalam penyebaran. Yang kedua apa? Gangguan rantai makanan. Rantai-rantai makanan yang terjadi pada pencemaran air itu mengganggu, terutama pada ikan. Ya kan, ikan ngambil airnya di mana dan yang lainnya. Dan yang ketiga apa? Kerusakan ekosistem yang terjadi di di pencemaran air atau di lingkungan air itu akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem, ya kan? Kalau misalkan rantai makanannya terputus, ya ekosistem udah tinggal terjadi. Contoh misalkan kamu dengan saya ini udah termasuk dalam suatu ekosistem. Kalau terputus saja saya nggak masuk, berarti kamu udah tidak terjadi namanya ekosistem. Yang ketiga apa? Yang keempat, bagus, berarti sadar kamu. Kadar oksigen dalam airnya menurun karena pH-nya terlalu besar sehingga mengakibatkan dampak dari pencemaran air. Paham ya? Baik, hari ini kita akan melakukan yang namanya kegiatan praktikum tentang pencemaran air. Ya, di sini sudah saya siapkan. Yang pertama ada 3 botol ya. Botol pertama ini diisi oleh air bening, benar-benar air yang memang jernih, ya kan? Nanti saya bagi kelompok kamu, ya. Yang kedua yaitu ini, nanti akan saya campurkan dengan deterjen. Baik, sebelum kita praktek saya akan bagi kelompok dulu, oke? Baik, kelompok pertama Ajeng, Alpia, Anissa sama Kartika di depan sini, silakan. Kelompok kedua Ai, Ajidin, Bilkis, Cynthia, Dapa, Dia, Elsa. Yo. Oke, baik, perhatikan semua. Minjem dulu satu. Sebelum kita melakukan kegiatan tentang pencemaran air, ya, kamu lihat dulu di situ ada artikel. Tinggal kamu baca artikelnya karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, ya. Itu tentang menyimak artikel. Membaca dan yang lainnya di situ ada dampak pencemaran air. Ya, dampak pencemaran air, kamu lihat di situ peralatannya. Nanti akan saya siapkan di sini 3 botol, lalu saya sesuaikan. Yang satu botol A yaitu air jernih, botol B itu dengan 1 sendok deterjen, botol kedua saya taruh 2 sendok deterjen. Setelah itu kamu amati dulu, setelah kamu amati, celupkan ikan, nanti amati yang pertama pakai stopwatch, itu pakai handphone, di handphone stopwatch. Pertama kamu amati 5 menit pertama. Botol A ikannya bagaimana, botol B, botol C itu bagaimana. 5 menit pertama. Yang kedua 10 menit. 10 menit itu bagaimana. Dan yang terakhir adalah 15 menit. Setelah itu kamu lengkapi itu, ya kan? Udah cukup sampai situ, nanti tinggal kita selesaikan. Paham? Ngerti? Oke, baik. Kita lihat di sini. Masing-masing kelompok 2 orang. Silakan ke depan. Dah, itu. Dah. Masukin situ. Oke, satu lagi sini. Satu lagi ikan sini. Kegedean ikannya itu. Nah, itu yang satu lagi di sini. Terus di sini masih Bilkis dipecak. Nah, silakan kalian amati 5 menit pertama dari sekarang. Nanti tinggal kamu tulis. Ya. Ini 5 menit, 5 menit, 5 menit. Nanti 10 menit, 10 menit lagi semuanya. Ditulis 15 menit, 15 menit. Jadi semuanya ada 15 menit. 5 menit pertama kamu amatin. Yang satu ngamatin, yang satu mencatat. Sudah? Sudah diamati? Kalau sudah diamati silakan dengan kelompoknya dan diskusikan oleh kelompoknya, silakan.
Oke, perhatikan semuanya. Itu tinggal nanti kamu kerjakan di rumah. Pertemuan kedua kita presentasi sambil menampilkan poster yang kamu buat per kelompok. Paham ya? Oke, baik. Sekarang boleh kalian duduknya kembali ke alam kalian masing-masing. Oke, baik. Dari hasil refleksi kita hari ini, saya mau tanya sama kalian satu-satu. Dari hasil pembelajaran kita kali ini, ya kan, apa yang kalian dapatkan tentang pencemaran lingkungan? Ada yang tahu? Jangan buang sampah. Hah? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Terus, refleksi dari pencemaran lingkungan nih. Mengetahui faktor-faktor pencemaran lingkungan. Oke, mengetahui faktor-faktor pencemaran lingkungan. Faktor-faktor pencemaran lingkungan ada berapa? Ada dua. Sebutkan. Satu orang aja. Ngacungin tangannya. Ya, Nadia. Banyaknya jumlah penduduk, Banyaknya jumlah penduduk. polutan dalam jumlah besar. Polutan dalam jumlah besar. Itu adalah faktor-faktor yang terdapat pada pencemaran lingkungan. Minggu depan kita lanjutkan lagi tentang yang namanya pencemaran air. Kalian presentasi sambil membuat posternya. Paham semuanya? Oke, kita cukupkan saja pemateri kita hari ini. Ya kan, silakan kalian rapi-rapi dan siapkan untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kalian sudah melakukan yang namanya tujuan pembelajarannya sudah melakukan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu menyimak video peserta didik mampu menjelaskan penyebab itu sudah. Saya mau tanya sama kamu, penyebab terjadinya perubahan lingkungan dengan benar apa? Mau Pajar? Ada berapa Pajar? Sebutkan Pajar. Pencemaran air, Pencemaran pencemaran udara, pencemaran cahaya, pencemaran tanah, pencemaran sampah organik, pencemaran suara. suara. Jadi semuanya ada 6. Nah, sekarang yang ketiga keempat yaitu disajikan artikel. Ya kan? Sesuai dengan yang kemarin saya sudah berikan LKPD, silakan kalian telaah LKPD tersebut, ya kan, kamu buat juga yang namanya posternya. Kalau sudah nanti kirim ke Google Classroom yang sudah saya berikan, nanti kita tampilkan sambil berdiskusi. Paham semuanya? Silakan kalian diskusikan tentang apa yang terjadi pada LKPD itu. Silakan, saya memantau dari sini. Jangan lupa di Google Classroom-nya nanti kalau sudah jadi posternya dikirim ya. Nanti kita tampilkan. Ada reward dua kelompok terbaik nanti ya. Nanti kalau sudah buat poster ini, ya kan, kirim di Canva, kirim di Google Classroom yang udah saya share kemarin linknya ya. Ya, ada apa Bilkis? Apa? Hah? Yang poster tuh harus sama kayak gini. Ya, boleh ibaratnya materi tentang pencemaran lingkungan atau pencemaran air juga nggak apa-apa. Atau mau bikin baru lagi, ini pencemaran apa? Pencemaran air. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya udah, so lanjutkan. Oke, bagus, mantap. Kelompok ini sudah terbentuk posternya? Coba lihat. Oke, ya nanti tinggal dikirim. Oke, sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Udah mantap? Oke, kelompok 3 udah oke? Kelompok 4? Kelompok 5? Baik, kita mulai presentasi dari kelompok 1 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ehan selaku guru biologi dan teman-teman yang akan saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil praktikum kami. Nah, dari hasil LKPD yang telah kami telaah,
Yang pertama di sini kami mendapatkan 2 contoh nih dari permasalahan pencemaran air, yaitu yang pertama ada masalah banjir di Cikarang Pusat dan yang kedua ada masalah kali yang tercemar di Surabaya. Nah, dari hasil pengamatan saya beserta kelompok saya menyarankan nih upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan pemerintah agar meminimalisir adanya pencemaran air di daerah tersebut. Mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan got, memperluas kali atau sungai, memperbanyak saluran air di daerah rawan banjir, memberikan himbauan atau sanksi bagi PT yang membuang limbah produksi di kali, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mengurangi sampah tanpa mencemari lingkungan. Setelah itu, kami melakukan praktikum percobaan pengaruh pencemaran air terhadap kehidupan ikan. Jadi, gelas yang A itu airnya jernih, tanpa ada kandungan apapun. Kalau misalnya gelas yang B, itu dikasih deterjen 1 sendok. Kalau misalnya gelas C, itu dikasih deterjen 2 sendok. Lalu, kita amati selama 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Pada ikan di gelas A, selama 5 menit, 10 menit, dan 15 menit, dia tetap hidup karena airnya itu masih jernih dan bersih. Lalu di sini ada poster yang telah kami buat. Poster ini memberitahu apa itu pencemaran air, penyebab pencemaran air, dampak bagi lingkungan, serta cara penanggulangannya. Dampak bagi lingkungan itu ada kerusakan ekosistem yang ada di perairan, terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor, biota dan makhluk hidup air mati karena kualitas air yang memburuk. Itu bagaimana cara mensosialisasikan masyarakat yang berskala banyak? Jadi mensosialisasikan masyarakat adalah dengan kita menyadarkan nih kepada masyarakat kan untuk melakukan kayak kerja bakti, karena nggak semua masyarakat nih mau nih untuk melakukan kerja bakti. Nah, maka dari itu kita sebagai yang sudah sadar nih, kita harus mengajak masyarakat tersebut untuk melakukan kerja bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cara menanggulangi pencemaran air. 1. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 2. Menggunakan pengolahan limbah dengan benar. 3. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Saya mau nanya, Ya, silakan dari kelompok 1. kan dari poster yang cara menanggulangi pencemaran air itu yang di nomor 3 itu ada menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Itu contohnya kayak gimana? Soalnya baru pertama kali ngedenger yang dengan cara kayak gini, sumber polutan dijauhkan dari sumber air. Ya. Menjauhkan polutan dari air, mungkin kita membuat tempat khusus untuk membuat polutan tersebut dan tidak membuangnya di sumber air agar sumber airnya tidak Tercemar. Jadi membuat penanggulangan supaya airnya tidak tercemar. Bahan kimia yang ramah lingkungan, itu tuh contohnya apa aja? Mungkin salah satu contohnya itu kita kan biasa nyuci pakai deterjen. Betul. Sekarang kan deterjen udah ada yang dari tumbuhan ya, lebih ramah lingkungan. Iya. Mungkin bisa pakai itu, contohnya kayak deterjen, nggak apa-apa sebutnya. Nggak apa-apa lah. Deterjen Soap sama deterjen. Deterjen. Jadi ada deterjen yang menggunakan dari tumbuhan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Oke, pertama menjaga lingkungan sekitar, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, dan rajin membersihkan saluran air. Oke, baik. Setelah kalian berkelompok, silakan duduknya kembali ke alam kalian masing-masing. Ya, silakan. Ya. Oke, dari kesimpulan yang kalian lakukan, apa faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air? Yang pertama yaitu banyaknya sampah. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, zat kimia, ya kan? Air dikatakan kotor itu kalau pH-nya sudah melebihi dari kadar normal, ya kan? Ciri-ciri air yang sudah pencemaran air, contohnya apa? 1, warnanya menghitam, berbau busuk, tercemar, dan yang lainnya. Itu yang termasuk dalam pencemaran air. Paham semuanya? Mengerti? Dari kesimpulan ini kemarin pada saat kalian melakukan kegiatan praktikum, ya kan? Yang A, ikannya bagaimana? Di botol yang A.
Hidup. Kondisinya seperti apa? Sehat, tenang. Kenapa dia bisa tenang Jaki ikannya? Airnya bersih. Karena airnya bersih dan jernih sehingga gerakan insangnya pun melambat. Dia tenang. Karena apa? Tidak ada yang namanya pencemaran. Tapi bagaimana kalau yang di gelas B? Hah, kenapa Nisa? Gerakan insangnya sedikit lebih cepat. Lebih cepat, kenapa? Karena dia kayak udah lemah gitu. Udah lemah. Ya, kalau kata tadi matanya apa disebut tadi teh? Mabok ya? Iya, udah nguyung ya. Nguyung. Kalau kata bahasa Korea Selatan menguyung ya. Ya, gitu yang kita kenal dengan giung ya. Udah puyeng dia. Terus yang di C bagaimana yang C Fajar? Tenggelam. Kenapa bisa tenggelam? Dia mati. Mati. Kenapa bisa mati? Karena Airnya sudah tercampur yang namanya deterjen, sangat luar biasa karena 2 sendok ya kan. Ya kan, deterjen itu rata-rata dia menggunakan larutan basah ya kan, larutan basah, sedangkan air biasanya ada larutan asam. Jadi dicampur hingga mengakibatkan ya air. Kenapa air bisa tenang? Karena air ikannya adalah ikan-ikan yang memang ada di perairan tawar. Kita akan melakukan yang namanya kegiatan tes diagnostik akhir ya, tes sumatif diagnostik akhir atau asesmen sumatif. Sudah di-share? Wira? Udah? Oke, silakan diisi ya. Ya, udah dikirim semua ya. Baik, sekarang kita melakukan refleksi belajar. Gimana perasaan kamu dengan pembelajaran hari ini? Coba, Sipa, menurut kamu? Senang, bahagia. Ya, kagak punya beban. Terus, apalagi menurut kamu, Wira? Pembelajaran hari ini seperti apa? Asik. Ada lagi? Nisa, menurut Nisa? Dapat pengalaman yang baik dari segi apa? Cara mengetahui bagaimana meminimalisir pencemaran lingkungan. Oh, terus Kayak mengetahui dampak pencemaran air. Oke, jadi hari ini kalian merasa sangat senang? Oke, baik. Saya akan memberikan reward kepada 2 kelompok terbaik ya untuk melakukan presentasi dan tampilan dari posternya. Nah, dari yang sudah saya cek dari 5 ini ya kan, yang saya sangat tertarik yaitu adalah pada kelompok 4 ya kan. Kelompok 4 ini ada gambar ya kan, terus ada orang yang buang sampah sembarangan. Nah, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran air. Berikan applause buat kelompok 4. Ya, luar biasa. Nanti rewardnya belakangan setelah ini. Baik, kalau tidak ada kita akan melakukan doa. Silakan kalian kemas-kemas untuk persiapan kita ke pelajaran berikutnya. Silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.